go big or goblok. Kalau memang udah siap, jalannya ada, lu jalanin ya udah kejadian lah. Setiap gue punya barang, nggak pernah lewat dari sehari habis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Otak Encer. Dan kali ini gue sudah bersama Vicky Susanto, yang owner dari PT Pusat Gadget Indonesia dan lain-lain. Dan lain-lain, oke. Dan lain-lain ya ada sih, ada Indo Beauty Shop. Itu basically kita distribute Korean skincare dan local skincare ke marketplace dan reseller. Terus kita juga ada Pots Authentic. Pots Authentic tuh kita jualin pots kayak Relax, Foam, kayak Fuse, Elf Bar kayak gitu. Kita punya toko retail sekitar 100 toko gitu at the moment. Dan terakhir kita punya brand sendiri namanya Enlight. Enlight adalah pots closed pot system mirip Relax tapi lebih smooth and lebih murah, lebih enak. Oke. Iya. Oke kok. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang aku mau tanyain kok. Oke. Cuma kita concise. Iya. Boleh. Jadi pertama-tama nih kok, maksudnya bisnisnya Coffee kan ada banyak nih. Mulanya belum banyak dong. awalnya yang kasarnya katalis pertamanya tuh mulainya dari mana sih kok? Dulu my first business sebenarnya kalau yang mau dibilang bisnis serius mungkin dari skincare ya, jadi Korean skincare. Cuman memang sebelumnya lagi tuh banyak sih kayak, tapi mungkin gue nggak bisa bilang itu bisnis, tapi lebih ke arah kayak ya udah dagang kali ya. Jadi gue coba bikin dagang apapun yang bisa jadi uang. Dulu sih ngumpulin jajan waktu dari SMP gitu, SMA kayak gue udah mulai memang ada ada passion buat dagang aja gitu. Bukan karena uangnya sih, tapi lebih kayak seneng aja kalau orang tuh happy beli dapat something atau orang dapat yang gue buat atau yang gue kerjakan terus orang beli itu kayak happy gitu ya. Gue suka itunya, lebih ke sana. Nah tapi kalau misalnya my first business yang benar-benar serius tuh ya waktu gue di Singapura. Jadi waktu itu gue masih kerja full time di Singapura. Gue kan kuliah di sana, lulus di sana, terus kerja. Nah di tengah-tengah kerja itu waktu itu lagi zamannya K-Wave. Ya, jadi kalau disebutnya bukan K-pop tapi K-Wave, Korean Wave, di mana barang-barang semua yang berbau Korea tuh lagi hype banget. Big band-band Koreanya yang kayak Super Junior, terus sebelum Girls' Generation tuh ada si ini G-Dragon, Big Bang, and ya itu semuanya bener-bener bikin kayak wah tergila-gila sama Korea kan. Nah jadi banyak banget tuh semua yang berbau Korea tuh jalan. Nah sebenarnya dari situ yang menginspirasi pertama gue tuh kayak wah kayaknya something yang dari Korea bisa jalan nih. Ya akhirnya gue terinspirasi lah ya itu untuk masukin barang Korea ke Singapura. Nah ya udah mulai dari sana barang pertama gue tuh skincare. Karena gue lihat kalau cewek belanja skincare kadang impulsif banget belinya. Iya. Lihat lucu beli. Wah kayaknya fun gitu. Ya udah akhirnya gue coba masukin skincare dari Korea. Dan turns out pertama kali sih jualnya di marketplace. Waktu itu di marketplace-nya di Singapura. Ternyata works. Waktu gue mulai jualan laku kenceng, lumayan lah. Padahal waktu itu gue mulai mungkin modal cuma 2-3 juta rupiah doang. Waktu awal-awal mulai itu bener-bener kayak cuman uang segitu, karena kan gue masih kerja kantor. Jadi uang juga nggak banyak lah, jadi pakai dari gaji disisihin untuk coba beli. Oh ternyata lumayan gitu, masukin berapa ratus piece barang, jalan keluar sampai akhirnya ribuan piece. Sampai akhirnya gue nekat ngambil cuti untuk pergi ke Korea, ngunjungin pabrik yang gue beliin barangnya. Kunjungin dengan niat saya mau jadi agen dong di Singapura gitu. Tujuannya waktu itu tuh itu kayak gue pengen ke sana supaya tunjuk gue dong jadi agen di Singapura. That's the only purpose ke sana. Tapi setelah nyampe sana, dulu tuh kan kayak bangga banget ya bisa jual masker skincare kayak ribuan piece per bulan tuh gue udah senang banget kayak wah gila nih gue punya power nih lah. Begitu gue sampai pabriknya Korea, terus si bosnya bilang, oh kamu dari Singapura, emang beli di mana? Di sini. Terus dicari datanya, ada lah, memang data gue ada. Belinya ribuan piece. Terus bosnya bilang sama gue, kita di sini minimal order sekali order puluhan ribu, kalau enggak ya ratusan ribu lah. Terus gue langsung
Waduh. Waktu gue datang ke pabrik juga memang udah berasa sih, wah ini gila pabrik gede banget. Gue bilang kayak udah ada minder, nggak dianggap gitu kan. Tapi ya udah, gue tetap dijamu. Waktu itu gue bersyukur memang ya dia tetap jamu, kasih tahu pabriknya apa. Jadi gue kayak anak sekolah yang diajarin lagi, ini loh industri beauty di Korea tuh segila ini gitu. Itu salah satu trip yang membuka mata gue bahwa wah gila ya, orang bisnis tuh sampai segini loh. Gue tuh ternyata jualan ribuan piece tuh kayak anak SD aja gitu. Sedangkan orang-orang mungkin udah pada bener-bener do real business. Ya itu yang salah satu yang menginspirasi gue kayak, oh oke. Berarti kalau mereka aja bisa kayak gini, gue juga bisa. Gue coba lah akhirnya. Ya udah, gue balik, dapat ilmu banyak. Terus gue coba pelajari gitu, marketnya bisa segede apa sih memang. Karena memang waktu itu gue cuma jual di online aja kan. Ya akhirnya gue coba, oke, kita mau, misalnya kayak gue mau expand kemana. Coba akhirnya kayak, ya udah gue coba masukin toko. Terus gue masukin toko, gue lihat toko-toko apa gitu ya, segala macam yang bisa jalan. Terus gue bener-bener canvassing waktu itu. Bener-bener canvassing, Cip, kayak datang ke toko beauty gitu. Halo, gue punya barang nih, mau beli nggak? Kayak gitu, bener-bener sesimpel itu jalannya. Dari toko ke toko ke toko. Jadi biasanya kalau Senin sampai Jumat gue kerja, weekend tuh gue keliling canvassing gitu. Akhirnya dapatlah kekumpul beberapa toko, kayak mungkin 5-10 toko yang mau ambil. Terus ya gue berhitung lah di situ. Oh, gue punya 5-10 toko, dapat tambahan omset sekian. Ya kan. Terus udah gitu gue coba, ya udah gue rutinin sampai akhirnya salah satu menurut gue jackpot pertama yang gue dapat adalah gue dapat Dep Store yang cukup besar di Singapura. Dia punya cabang tuh kayak hampir 18 cabang gitu. Terus waktu itu dengan apa namanya, kayak bener-bener cuman dengan intention gue pengen supply ke sini gitu. Ya udah, akhirnya gue coba. Wah, ternyata ribet banget prosedurnya. Punya toko perorangan sama punya perusahaan yang punya toko belasan, caranya beda kan. Ya, dari sana gue belajar sih. Oh, ternyata perusahaan profesional tuh begini. Tapi setelah itu deal pertama yang bakal selalu gue inget sampai sekarang, karena the excitement tuh kayak biasa toko order berapa sih? 100. Toko order berapa sih? 50, 200. Tau nggak, waktu si Dep Store itu order pertama kali order 2.800 piece, gue langsung gila, gue bilang selama ini nyari toko ecer. Sekarang Dep Store sekali order gede banget, gue bilang. Ya itulah, jadi one of the kick yang wah gila, ini seru nih. Ini baru namanya mungkin open up, naik level gitu. Ya udah, akhirnya dari sana gue penuhin. Gue bayangin waktu dapat order itu, gue yang bingung. Duh, ini gimana ngirimnya ya? Ordernya tiba-tiba dikasih banyak gitu. Ya tapi akhirnya ya udahlah, kerjain, nyubuh mati-matian sampai udah beres kerja pun ya gue lanjutin siapin barang segala macem, terus gue impor. Terus PO kan, gue bilang, aduh, barangnya kalau sebanyak itu, gue inget banget, barangnya kalau sebanyak itu nggak ready, indahnya gue, karena kayak, ya gue nggak expect ordernya tiba-tiba segitu gitu. Tapi untungnya Dep Store-nya mau nungguin. Ya udah, nggak apa-apa, coba aja jalan dulu. Dan turns out si Dep Store itu banyak ngebantu banget gue sampai di titik dimana kayak gue sampai punya staff, sampai bisa sewa gudang. Ya gara-gara si Dep Store itu. Dan sebenarnya si Dep Store itu juga yang ngebantu gue tuh membuka mata bahwa oh, lu kalau mau do business ya jangan do business yang kecil. Kalau lu udah punya skala dan lu udah punya kemampuan. Karena begitu gue deal sama dia, gue langsung aim Dep Store yang lain yang punya cabang-cabang yang cukup banyak. Jadi gue udah nggak mikirin toko eceran lagi. Ya udah, dan sebenarnya kalau mau diurut-urut itu kurang lebih prosesnya nggak lama loh, paling mungkin setahun gitu ya, setahun setengah. Terakhir kita sampai supply ke Watson Singapura. Watson di Singapura tuh cabangnya sampai 140 toko. Jadi waktu gue deal sama Watson tetap excited, gue excited. Cuman maksud gue kayak oh ini loh baru di titik itulah waktu gue tanda tangan kontrak sama Watson, gue baru mikir kayak oh gini ya ternyata bisnis. Lu memang harus belajar dari kecil,
dari toko ecer sampai toko yang medium sampai bisa deal sama company gede. Oh ya harus kayak gini memang jalannya. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin gue nggak belajar atau mungkin gue nggak ngambil decision untuk ke Korea untuk belajar dari pabrik itu, ya mungkin gue bakal selamanya berkutat cuman sebagai pedagang doang gitu, kayak cuman jual ecer sana sini doang. Tapi karena gue berani take the leap, akhirnya ya gue bisa lebih naik level sih. Itu yang sampai sekarang bakal selalu lesson learn di dalam hidup yang gue inget. Jadi harus berani take the leap. Berani take the leap tuh. Gitu sih. Garis bawah. Berani take the leap. Nah terus tadi tuh kok, maksudnya kan ini kan mulai dari Indo Beauty maksudnya kan. Nah terus kan ada yang lainnya nih, yang gadget nih. Yes. Nah itu gimana nih kok? Nyambungin ini kan dua bidang yang sebenarnya jauh. Yang satu cewek banget, mungkin gadget lebih ke cowok kali. Ya, iya sih. Nah jadi kalau transisinya dari skincare ke gadget itu gue masih cukup muda ya, 20-an. Jadi waktu itu gue lulus kuliah S1 tuh bachelor S1 tuh umur 19. 19? Yes, gue udah S1. Terus gue bikin yang my first company yang gue buka di Singapura itu gue tahun 2012. 2012. Nah, jadi gue umur berapa ya? Masih umur 21, 22 lah. Terus setahun 2 tahun lumayan kan bisnisnya udah ada uang. Ya akhirnya gue itu waktu di Indo tuh zamannya waktu itu masih musim zaman BlackBerry. Oh, BlackBerry. Ya, semua orang masih pakai BlackBerry, Javelin lah, Onyx apa segala macam. Tapi di situ iPhone pertama tuh yang lagi rame banget, yang booming banget. iPhone yang ngebludak pertama banget di dunia itu iPhone 3G. Iya. Itu yang bikin dunia berubah kan. Nah, since si anak muda ini masih songong dulu, kayak berasa punya uang, akhirnya gue belilah tuh iPhone. Berapa sih? Oh, mahal sih, hampir 20 juta, 15 juta gitu waktu itu iPhone 3GS tuh. Tahun dulu loh, 2012 itu, 2013. Sudah segitu. Ya. Nah, BlackBerry itu di Indonesia paling Onyx saja yang paling bagusnya 5 juta. Iya. Iya kan? Nah, terus gue ya udah, gue bisa beli kok iPhone, gue belilah. Terus setelah gue beli dan gue pakai, gue cuma mikir kayak, anjir nih, ya bagus sih, tapi kok sampai 3 kali lipat gitu dibanding HP-HP yang beredar, dan kok orang pada mau gitu, pada pakai kayak simbol of prestige kan waktu itu kan, punya iPhone tuh kayak gila iPhone gitu. Iya. Gue sadar tuh kayak waktu gue balik Indo terus bawa iPhone, semua orang tuh kayak wah iPhone gitu kayak. Nah itu, terus tapi itu yang bikin gue tuh mikir kayak, emang kenapa sih iPhone kok se-hype itu gitu? Apa sih yang bikin mereka tuh sampai bener-bener jadi something? Dari sana gue cuman ini aja, gue cuman curious aja, terus gue kayak pelajari kenapa. Ternyata karena stock and demand. Ya hukum stock and demand, di mana iPhone-nya meledak banget. Dia kan berubah kan, visionary kan, dari normal phone jadi smartphone. Which is itu yang bikin banyak orang tuh pengen gitu. Sedangkan demand-nya banyak banget, stoknya nggak ada. Itu yang bikin si barangnya naik sampai berkali-kali lipat harganya. Jadi sebenarnya harga normalnya tuh nggak segitu. Cuman karena demand-nya tinggi, stok nggak ada, naiklah sampai begitu. Sama orang pada antri mau beli segala macam sana sini kan, kayak wah belum berita lah media. Oh oke, gue bilang jadi ini alasannya. And then karena gue ngulik, somehow gue dapet jalur gitu. Gue dapet jalur di mana gue tuh bisa dapat stok iPhone yang orang-orang susah dapet, gue bisa dapetin. Tapi memang waktu itu nggak banyak. Tapi orang-orang nggak bisa dapet, gue dapet. That's the key. Karena gue curious, gue cari tahu, gue bisa nih dapet. Ya udah, akhirnya gue beli lagi. Gue udah punya satu, gue beli lagi iseng. Terus gue coba tawarin ke waktu itu gue kayak ya udah nawarin ke teman-teman, nih mau nggak gue dapet barang nih, ada nih. Setiap gue punya barang nggak pernah lewat dari sehari habis. Nggak pernah. Baru gue tawarin siapapun aja, mau. Terus gue sampai titik dimana, gila ini jualan barang mahal, tapi kayak jualan kacang goreng kayak. Lu mau jual kapan lagi gitu? Lu jual barang mahal, tapi lu jual kapanpun, setiap kali lu ada barang tuh habis tuh, nggak pernah kurang dari sehari. Sampai at the point ngobrol, kenapa sih kok lo mau terus sih barangnya? Iya kita ekspor lagi katanya. Oh kita ekspor ke negara-negara lain. Itu juga, nah ini salah satu juga nih yang bikin gue tuh berubah juga
my vision ya, kayak gue pikir dagang kan cuma di dalam negeri doang tuh, waktu itu di Singapura doang gitu. Ternyata mereka udah pada main ekspor. Oh, jadi mereka ekspor ke Malaysia, ekspor ke Cina, ekspor ke Thailand, Indonesia. Nah, wih, Indonesia, gue bilang kayak gue juga orang Indo gitu kan. Ya akhirnya gue cari tahu, ternyata barang itu di Indonesia orang-orang lebih kesetanan lagi mencari barang itu. Gila lagi. Ya, jadi gue sampai di titik dimana, oh ini nih next level lagi. Akhirnya gue coba tekunin si gadget ini, si iPhone ini gue tekunin, karena waktu itu si skincare gue udah cukup jalan, udah ada staff kan, udah ada gudang, jadi udah nggak terlalu banyak yang inilah. Gue tetap in charge, cuman kayak lebih ada waktu luang gitu loh. Akhirnya gue ngulik lah si gadget, si iPhone. Ya udah, terus dari sana cobain setiap barang yang gue masukin ke Indonesia, iPhone berapapun kuantitinya sama, nggak nyampe hitungan hari habis. Nggak sampai hitungan hari habis. Ya udah, dari sana ya banyak lah, lumayan sih. Jadi dulu tuh my peak itu ya lumayan sih, setiap minggu. Ya intinya gue mau kirim berapapun habis lah. Habis. Keren. Dan itu berlangsung cukup lama sih. Dan itu juga yang salah satu yang momen yang dimana hidup gue berubah, yang gue rasa kayak ya kalau memang udah siap, jalannya ada, lu jalanin ya udah, kejadian lah. Iya, golden time-nya pas. Yes, karena skill lu udah ada, mungkin mindset lu ada, uang lu ada, kesempatan datang, ya udah lu tinggal jalanin, dapat gitu loh. Betul. Gitu. Itu dari sana kita expand, gak cuma iPhone doang, semua, iWatch, iPad, MacBook, gitu. Terus sampai sekarang sih, kalau sekarang Pusat Gadget Indonesia sendiri kita udah resmi banget, mungkin udah hampir semuanya kita jual tuh jadi barangnya resmi. Resmi itu dalam artian ya bener-bener pajaknya aman, terus kayak emang ambil dari brand lokal. Kita kan partnernya Asus, partner Lenovo, dan banyak lah brand Indonesia ya kayak Samsung, kita partner Apple juga. Jadi bener-bener sekarang si PT Pusat Gadget Indonesia sih distributor company. Tagline kita adalah One Stop Gadget Solution. One Stop. Ya, jadi kita pengen dimana kalau perusahaan atau personal mau beli gadget sama kita punya semua, gitu. Dan kita punya after sales yang cukup kuat lah, kalau gue mau bilang sih. Gitu. Itu historinya dari skincare ke gadget. Iya. Nah ini yang terakhir nih, kan tadi ada POTS nih. Ini kan beda lagi nih. Ya. Itu ceritanya gimana tuh kok? Kalau POTS sebenarnya gini sih, basically bisnis yang gue jalanin sekarang adalah bisnis distribusi consumer goods. Jadi kalau skincare kan consumer goods buat cewek, kalau gadget kan consumer goods buat dua-duanya lah, cowok dan cewek. Terus kalau POTS itu juga sebenarnya consumer goods yang lagi tren juga gitu, makanya gue masuk. Kayak waktu skincare gue masuk karena memang lagi musimnya K-pop kan, K-wave kan. Begitu juga dengan iPhone, gue masuk ke industri itu juga karena memang lagi hype banget tuh iPhone, Apple gitu, it's all about Apple. Nah, POTS ini sama sebenarnya, gue masuk karena gue ngeliat industri POTS lagi tren. Ya, disitulah, jadi gue juga berani to take the leap. Ya udah, gue masuk aja. Dan ya udah sih lagi dijalanin. Tapi kira-kira ada nggak maksudnya kayak yang Ko Vicky ngelihat ini tuh the next big thing-nya gitu? Ya pastilah. Makanya gue masuk. Somehow di luar POTS itu. Oh, nanti ya. Tebak-tebakan aja. Fokus POTS dulu deh. Ada lah, tapi kalau dikasih tahu nanti aja deh. Betul. Nah, terus kok dari sepanjang perjalanan panjang itu kok ada nggak maksudnya satu trouble yang itu tuh memorable gitu, yang ini tuh bisa jadi kayak lebih baik lu jangan gini deh? Banyak lah. Satu yang paling memorable gitu, yang kayaknya sampai tua tuh kalau mau cerita ke cucu ceritanya ini gitu. Aduh, nggak bisa. Jangan, yang itu terlalu dark. Ya tapi apa ya? Ya kalau gue mau bilang sih jangan takut gagal sih. Ya, that's one thing that matter itu, jangan takut gagal kalau ngerjain apapun.
Yang penting lu do your best. Soalnya apa ya? Ya one thing yang gue nggak pernah regret. Dulu gue used to be orangnya tuh regretful gitu. Kadang kayak gue nyesel gue ini gue itu. Kayak gue nggak coba yang maksimal, atau bahkan mungkin gue belum coba aja gue udah nggak mau coba karena takut gitu. Tapi setelah ada satu momen dimana yang bikin gue tuh ya udahlah, ya go big or goblok. Oh. Jadi kayak ya udah gitu, sekalian aja udah. Ya mungkin one of the thing kayak misalnya gue waktu itu take the leap, gue pergi ke Korea tanpa ada tujuan apapun, dulu cuma pengen kayak niat kesana untuk dengan PD-nya gue mau minta gue mau minta distributorship. Ternyata sampai kesana gila, lu juga gak ada apa-apanya gitu. Lu siapa, cuma order kecil gitu. Tapi kan dari sana walaupun gue minder banget waktu itu. Kayak anjir, kok gue kayaknya bego banget ya, songong banget gitu. Lu ngerasa lu hebat, lu datang ke sana dengan posisinya mau expect-nya apa, taunya lu tuh nothing. Ada sih kecewa segala macam, cuman gue belajar aja kayak oh ya udah, dari sana gue introspeksi, gue coba lagi ya. Jadi ada sih momen-momen dimana kayak ya udahlah, gue nggak takut gagal lah, udah hajar aja dulu lah, gimana nanti lah ya. Soalnya kalau emang gagal pun ya at least you learn, terus move on, at least tuh naik level gitu sih. Betul. Jadi kalau ditanya gagal apa, banyak banget lah gagal. Iya. Go big or goblok tuh tagline hari ini. Selain yang tadi go big or keren. Ya jangan jadi bego karena lu nggak nyoba gitu. Jangan jadi bego kalau lu nggak nyoba. Ya udah, gimana nanti. Betul. Nah, kalau dari maksudnya sekarang OVQ udah, maksudnya udah saya bilang perusahaannya udah besar, udah segala macam. Belum besar. Belum Besar lah. belum Besar lah. Jadi kayak pasti ada kan, maksudnya kayak waktu anggaplah kan berarti berangkat dari perusahaan yang tanda kutip masih belum profesional sampai benar-benar profesional. Nah, itu pasti dong ngalamin yang namanya ada trouble dari karyawan nih. Nah, so far nih, menurut Kofi itu nge-handle-nya gimana sih? Jadi one thing yang gue baru recently learn sih ya, jangan pernah expect bahwa staff lu tuh utang budi sama lu. Karena in the end of the day, kita namanya orang pasti adalah pasti lebih mikirin diri sendiri daripada orang lain. Jadi yang gue bisa lakuin sebagai perusahaan tuh ya coba supaya sama-sama mutualisme gitu. Ya gue pengen supaya jangan cuman lu kerja buat gue, tapi kalau memang gue bisa bantu lu juga dan itu bisa bikin lu stay, sama-sama berkembang, ya udah, ayo kita sama-sama jalanin. Itu sih yang cukup bisa bikin staff untuk ya udah yuk kita sama-sama bareng deh grow the company. Karena in the end of the day ya mereka juga pasti harus grow dong. Iya. Kalau merekanya stuck terus cuman company-nya doang yang grow, kan nggak akan equal. Dan kalau nggak akan equal kayak gitu ya pasti cepet atau lambat ya udah staff juga ngapain gitu loh. Iya. Ya jadi gue selalu bilang kalau memang kalian punya keinginan atau punya apa, jangan ragu buat bilang. Dan ya udah kita make a deal. Kayak misalkan lu butuh apa, gue kalau bisa support, gue bakal support, tapi dengan syarat ini. Lebih kayak gitu sih kayaknya sekarang ya. Iya. Dan yang kayak gitu banyak kok di perusahaan lu. Ya pasti gini sih, perusahaan punya ekspektasi, staff juga punya ekspektasi. Tinggal kita manage aja expectation-nya. Kalau misalnya sama-sama bisa ketemu, ya udah jalan. Kalau memang nggak bisa, ya udah sorry, mungkin it's not our company yang bisa menuhin ekspektasi lu, mungkin perusahaan lain. Kalau memang sama-sama nggak ketemu, ya feel free to go lah sebenarnya. Iya. Lebih kayak gitu ya, karena mungkin di tempat lain dia bisa jadi lebih baik gitu. Iya. Ngapain juga gue nahan-nahan sih. Jadi usually kalau misalnya ada staff yang mau keluar atau apa, kita ajak ngobrol. Kalau memang nggak ketemu jalan tengah, ya udah, it's okay.
Yang penting masuk baik-baik, keluar baik-baik, jangan kayak tiba-tiba hilang, kayak gitu yang itu yang bikin kesel. Iya. Tapi kalau sama-sama keluar baik-baik, ya udah, gue oke juga. Iya. I see. Nah, kok maksudnya dari sekian banyak bisnis ini, ada ini nggak, maksudnya yang bisa dibilang kedepannya tuh di expand-nya mau segede yang mana gitu? Pilih satu. Kalau mau diekspansi gimana? Sebenarnya gue punya visi sendiri itu, gue pengen perusahaan-perusahaan yang ada itu supaya bukan gua in the business, tapi gua on the business. Itu yang ini sih. Kalau itu target buat diri gua sendiri lah. Maksudnya on the business tuh gimana? Jadi kitanya bukan ada di dalam bisnis dan ngerjain bisnis itu, tapi lebih ke arah ya kita yang jadi advisor dan profesional yang running gitu. Iya. Jadi mungkin kayak gue lebih ke arah, yuk kita set arahnya, kita mau ke sini. Kalau misalnya kayak mau ke utara, ya udah kita mau ke sini, arahnya lewat jalan ini, tapi please bantu aku untuk jalanin ke sana gitu. Then I don't mind buat kayak ya udah gue take the small part aja, please take the big part. Kalau memang kalian bisa dan kalian capable, gue don't mind gitu. I see. Karena in the end of the day, the most precious currency that we have itu waktu. Ya, so kalau lu in the business terus, ya you trade your time. Tapi gue nggak pengen gitu, gue pengen trade my time with something else, not with business. Iya. Gitu. Mungkin ini mengarah ke 2 pertanyaan terakhir. Oke. Anggaplah kita bicara di 2050. Wah, jauh banget. 2040, 2050. Oke. In the future itu. Uh-huh. Tadi kan ada expand itu kan. Nah, tapi ini mungkin lebih spesifik ke brand yang Koko punya gitu. Misalkan kalau Indo Beauty in 2040 Koko ngelihat ini bisa sampai kemana gitu? Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Sejujurnya ya. Angan-angan lah. Yes. So soalnya gini. Kalau mau flashback nih, kalau lo bilang 2040, 2050 berarti kan 20 tahun lagi kan? Iya. Gue mau flashback ke diri gue 20 tahun lalu, which is 2003. 2003 itu gue kan SMA kan? Ya kayaknya bahkan belum deh, gue SMP deh. 20 tahun tuh 20 tahun yang lalu waktu gue SMP, gue tuh nggak pernah mikir. Ya gue bahkan nggak kebayang gue tuh ada di titik ini. Sama sekali nggak ada di pikiran gue tuh sampai titik ini gitu. Jangankan 20 tahun, 10 tahun lalu aja, 2013 sampai sekarang 2023, crazy. Kayak bener-bener gue punya mimpi, of course. Waktu 2013 gue punya mimpi, tapi mimpi gue tuh ternyata di tahun ini tuh udah kebalap. Kok gila ya gitu, kayak ternyata gue mimpi gue sedangkal itu gitu. Ya, so kalau lu tanya 20 tahun lagi, nggak berani. Gue udah kayak, ya gue punya target, tapi I think mendingan gue do my best every day, then gue lebih excited kalau gue do my best every day, what gonna happen in next 10 years or 20 years. Udah mendingan gitu aja. Bener. Jadi bukan, karena all the time yang gue expect ternyata malah lebih dari ekspektasi gue jauh. Bener. Jadi mendingan gue jalanin yang terbaik dong. Bener. Supaya dapat hasil terbaik. Bener. Ya kan? Gitu sih. Oke. Berarti ini last question aku. Oke. Kalau anggaplah mungkin orang yang lagi jalanin bisnisnya gitu. One piece of advice buat mereka gitu. Lagi jalanin bisnisnya, entah dalam, mungkin anggaplah kondisinya tuh mungkin lagi apa ya, kayak itu lagi stalemate kah, atau misalkan lagi mau nge-up. Ya, paling one thing ya yang harus selalu ada di otak atau nggak selalu jadi mindset sih menurut gue. The only permanent things yang change itu ya change itu sendiri. Ini gue juga baru belajar, gue udah denger a few months ago, tapi gue denger lagi kayak last week or last 2 week. Jadi itu the only constant things yang happen to change. Jadi kalau misalnya bisnis kalian lagi change lah, atau something change in the industry,
kayak TikTok tiba-tiba change atau enggak kayak whatever gitu, bisnis lu change, ya jangan kaget and jangan pusing, ya memang normal, memang semua di dunia ini pasti berubah, tapi lebih kayak ya udah let's embrace, terus yuk kita ini deh adapt deh what we can do. Ya if you learn from what BlackBerry, Nokia and stuff, kalau di gadget ya kan itu suddenly change. Tapi ya gimana cara kita ngadepin change-nya daripada kita pusing-pusing. Aduh, gua takut ini berubah, takut ini itu. Ya udahlah, hadepin aja. Memang hidup it's all about change kok. Keren. Setuju. Jadi bisa dibilang kayak daripada kita fokus terhadap perubahannya tersebut, mending fokus ke adaptasi dari perubahan tersebut. Karena udah pasti berubah. Iya. Oh gimana? Udah pasti berubah. Kalau lu nggak bisa adapt, lu malah ya stres sendiri kan. Betul. Gitu. Ya, gitulah. Iya, oke, thank you untuk sharing-sharingnya. Dan teman-teman kalau misalkan punya suggestion nih, kira-kira kayak pengen bahas topik apa gitu, atau misalkan pengen ngundang siapa, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Dan buat pesan aku terakhir, stay kreatif, stay humble, dan jaga kesehatan kalian. Thank you. Bye.